Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Rukmana Batubara, NPM 208260099 pada blog Growth and Development. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mind map saya yang berjudul Stunting. Baiklah, yang pertama itu untuk definisi stunting. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi ini dapat terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah anak lahir, tetapi baru nampak setelah anak berusia 2 tahun, di mana keadaan gizi ibu dan anak merupakan faktor penting dari pertumbuhan anak. Baik, selanjutnya itu untuk etiologi dari stunting. Untuk etiologi yang pertama, itu dia bisa disebabkan karena kekurangan asupan gizi yang kronis, infeksi yang berulang seperti diare, ISPA, dan juga cacingan. Terus dia juga bisa disebabkan karena pola asuh yang kurang baik, kurangnya akses makanan bergizi, lingkungan yang tidak higienis atau sanitasi yang buruk, akses pelayanan kesehatan yang rendah, dan pendidikan orang tua, terutama ibu yang rendah. Selanjutnya, untuk faktor resikonya, itu bisa disebabkan karena asupan gizi dari balitanya sendiri. Untuk asupan gizi balita ini, dia harus yang adekuat, sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh balita. Kemudian dia juga penyakit infeksi. Penyakit infeksi ini, anak balita dengan kekurangan gizi akan lebih mudah terkena infeksi seperti infeksi saluran pernapasan atas, diare, dan cacingan. Kemudian ada juga faktor ibu, di mana faktor ibu ini dikarenakan nutrisi yang buruk selama prekonsepsi kehamilan dan laktasi. Selanjutnya dia juga bisa bayi lahir dengan berat badan rendah, pemberian ASI eksklusif, seperti yang kita ketahui, ASI itu harus diberikan selama 6 bulan full dan dilanjutkan sampai anak usia 2 tahun, di mana disertai dengan makanan pendamping ASI atau MPASI. Terus dia bisa juga disebabkan oleh faktor sosial ekonomi, di mana status ekonomi yang rendah akan mempengaruhi pemilihan dan cara penyajian makanan yang akan dikonsumsi oleh anak tersebut. Selanjutnya, untuk patofisiologi dari stunting ini dimulai dari kurangnya gizi kronis dan infeksi berulang, di mana ini adalah faktor utama penyebab dari stunting. Kurang gizi kronik merupakan kekurangan energi, protein, dan mikronutrien dalam jangka panjang. Kemudian untuk infeksi berulang, seperti diare, ISPA, atau infeksi cacing memperburuk status gizi dan menyebabkan peradangan. Kemudian akan dilanjutkan dengan terjadinya peradangan kronik dan gangguan hormonal, di mana kombinasi dari kurang gizi dan infeksi berulang ini menyebabkan peradangan sistemik kronis atau low grade inflammation, gangguan hormon pertumbuhan seperti penurunan dari growth hormone dan IGF-1 atau insulin-like growth factor 1 yang akan menyebabkan terjadinya gangguan pada lempeng emperis dan menyebabkan pertumbuhan linier terhambat, di mana growth hormone dan IGF-1 ini merupakan hormon penting untuk pertumbuhan tulang panjang. Bila kadar hormon ini rendah, aktivitas lempeng emperis terganggu atau area pertumbuhan tulang. Akibatnya, tulang tidak bertumbuh optimal secara panjang atau longitudinal yang akan menyebabkan terjadinya stunting. Karena gangguan pada lempeng emperis ini, pertumbuhan tinggi badannya menjadi terganggu. Kemudian, selanjutnya itu ada cara menegakkan diagnosis atau manifestasi klinis. Itu gejalanya bisa dari tinggi badan yang lebih kecil dibandingkan dengan usia mereka, berat badan yang lebih rendah dibandingkan anak-anak lainnya, pubertas yang lebih lambat, dan gangguan kognitif, di mana gangguan kognitifnya ini seperti mempengaruhi kemampuan anak dalam berpikir, mengingat, belajar, berbahasa, berkomunikasi, ketidakstabilan emosi, dan kesulitan berkonsentrasi. Selanjutnya, untuk pemeriksaan fisiknya itu bisa dengan pengukuran tinggi badan terhadap usia menggunakan kurva pertumbuhan WHO. Dan dia juga menggunakan Z-score untuk menentukan status gizinya, di mana indikatornya itu panjang badan menurut umur atau tinggi badan per usia. Di mana status gizinya untuk yang sangat pendek atau stunted itu nilainya atau keterangannya itu kurang dari minus 3,0 standar deviasi. Untuk yang pendek atau stunted ini
lebih dari -3 standar deviasi sampai dengan kurang dari -2 standar deviasi, dan untuk yang dikatakan normal itu lebih dari -2 standar deviasi. Baiklah, untuk pemeriksaan penunjangnya, itu kita bisa mengecek dari status gizi mikronutrien dari anaknya. Seperti itu kita bisa dengan pemeriksaan HB dan hematokrit untuk deteksi anemia defisiensi zat besi, bisa juga ferritin serum, transparent saturation untuk melihat cadangan besi, bisa juga zinc serum bila dicurigai defisiensi sel, dan juga vitamin D, kalsium fosfat untuk melihat gangguan pertumbuhan tulang. Ada juga pemeriksaan infeksi dan peradangan. Kita bisa melakukan pemeriksaan CPR atau LED untuk marker peradangan kronik. Bisa juga pemeriksaan tinja untuk melihat apakah ada infeksi parasit seperti cacing atau protozoa. Dan juga bisa kita melakukan pemeriksaan bidal atau serologi bila dicurigai infeksi menahun. Terus bisa juga dengan pemeriksaan fungsi organ dan hormon untuk kasus yang lebih spesifik. Seperti kita bisa memeriksa TSH dan T3 atau T4 untuk melihat gangguan tiroid. Kita bisa memeriksa IGF-1 dan growth hormone untuk melihat gangguan hormon pertumbuhan. Dan juga bisa memeriksa fungsi hati dan ginjal bila disertai penyakit kronis. Baik, untuk tata laksananya untuk yang pertama kita bisa deteksi di deteksi dan intervensi dini melalui posyandu atau layanan kesehatan, bisa juga dengan pemberian makan tambahan atau PMT bila perlu, bisa juga dengan konseling gizi dan pengasuhan, bisa juga dengan tata laksana infeksi penyerta sesuai uh, penyakit atau infeksi yang ada, bisa juga dengan pendampingan tumbuh kembang secara berkelanjutan. Selanjutnya, untuk pencegahannya kita bisa dengan pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, di mana ibu hamil itu perlu mendapatkan makanan yang cukup gizi, suplementasi zat gizi atau tablet zat besi, dan terpantau kesehatannya. Kemudian kita juga bisa memberikan ASI eksklusif sampai dengan usia 6 bulan, dan setelah 6 bulan bisa juga diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI sesuai dengan usianya. Kita juga bisa memantau pertumbuhan balita di posyandu. Uh, ini merupakan upaya strategis untuk mendeteksi terjadinya gangguan pertumbuhan. Terus kita juga bisa dengan imunisasi lengkap dan meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi serta menjaga kebersihan lingkungan. Rendahnya sanitasi dan kebersihan lingkungan akan memicu gangguan saluran pencernaan yang membuat energi untuk pertumbuhan akan teralihkan kepada perlawanan tubuh terhadap infeksi. Semakin lama menderita infeksi, maka resiko stunting akan semakin meningkat. Lalu, untuk dampak stunting, dia terbagi menjadi dua, ada dampak jangka panjang dan juga dampak jangka pendek. Di mana dampak jangka pendeknya itu akan terjadinya gangguan pertumbuhan fisik, imun tubuh lemah, sehingga menyebabkan anak muda sakit. Dia juga bisa menyebabkan gangguan perkembangan otak. Lalu untuk dampak jangka panjangnya, yaitu dia bisa menyebabkan penurunan kecerdasan atau IQ, prestasi belajar yang rendah, resiko tinggi penyakit tidak menular atau PTM di masa dewasa seperti diabetes dan hipertensi, pendapatan ekonomi rendah saat dewasa, dan juga produktivitas kerja yang menurun. Untuk prognosisnya sendiri, jadi prognosis dari stunting ini, jika ditangani sebelum usia 2 tahun, masih ada peluang pertumbuhan mengejar ketertinggalan atau catch up growth. Sedangkan setelah usia 2 tahun, stunting ini akan cenderung menetap dan sulit untuk dikoreksi. Baik, untuk referensi yang saya gunakan, ini referensi yang saya gunakan. Baiklah, sekian presentasi mind map saya tentang stunting. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.